Pada suatu hari di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Koji. Koji seperti anak laki-laki modern lainnya yang menghadapi tantangan dan gangguan era digital. Dia menemukan dirinya terjebak dalam cengkraman kebiasaan yang mengganggu pikiran dan jiwanya, yaitu kebiasaan masturbasi yang berlebihan. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kebiasaan ini sama sekali tidak baik dan jauh dari norma dan agama. Dia merindukan kedamaian dalam jiwanya dan ingin mendapatkan kebebasan dari kebiasaan buruk ini. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk berjalan keluar desa, dan perjalanan itu telah membawanya ke sebuah taman zen yang tenang. Dia melangkah masuk ke dalam sambil berjalan-jalan di taman itu, dan dari kejauhan, Koji memperhatikan seorang guru zen tua yang kemudian dia kenal sebagai Master Hoshi. Master Hoshi sedang duduk di bawah sebuah pohon. Ketenangan sang guru segera menarik perhatian Koji dan dia memutuskan untuk meminta bimbingan Master Hoshi. Koji berkata dengan hormat, "Master, saya sedang berjuang melawan kebiasaan yang menggerogoti pikiran dan energi saya. Saya ingin berhenti dari kebiasaan masturbasi, tapi saya merasa sangat kesulitan." Sang biksu tersenyum hangat sambil memberi isyarat agar Koji untuk duduk di sampingnya. "Anakku tersayang, jalan untuk mengatasi kebiasaan apapun terletak di kedalaman dirimu sendiri. Untuk menaklukkan tantangan ini, kamu harus menumbuhkan kesadaran diri." Dulu di sebuah desa ada seorang pemuda yang memiliki kebiasaan menggigit lidi kemanapun ia pergi. Saat belajar di sekolah hingga saat menghadiri kondangan, lidi tidak pernah lepas dari mulutnya. Kebiasaan itu dianggap jorok oleh sebagian orang, apalagi saat menghadiri acara formal seperti pesta pernikahan. Pemuda ini mencoba untuk meninggalkan kebiasaan itu. Namun semakin keras dia mencoba, kebiasaan itu malah semakin melekat di pikirannya. Hingga suatu hari, dia diajak orang tuanya berlibur ke rumah pamannya di lereng sebuah gunung selama 1 minggu. Di sana ia bertemu sepupu yang sebaya dengannya. Dia adalah sepupu yang aktif dan senang melakukan banyak hal. Hingga mau tidak mau, pemuda ini harus menemani sepupunya kemanapun dan melakukan apapun. Di hari pertama, dia pergi ke pasar di pagi hari, mandi di sungai di siang hari, dan bermain bola di sore hari. Setiap hari, selalu ada kegiatan dan kesibukan menyenangkan yang mereka lakukan, seperti memancing hingga bermain di sawah. Hingga tak terasa 1 minggu berlalu, pemuda ini merasa ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Ternyata dia sudah tidak lagi menggigit lidi kemanapun dia pergi. Dan meskipun dia mengingatnya, sekarang dia sudah tidak ada hasrat lagi untuk melakukannya. Sang Zen Master menutup ceritanya. Koji yang masih mencerna makna dari cerita itu masih terdiam. Hingga Sang Zen Master memberikan nasihatnya. "Koji, apakah kamu sudah mengerti sekarang? Sebagaimana kisah pemuda tadi, semakin kamu berusaha untuk meninggalkan hal buruk, maka kamu akan semakin memikirkannya. Dan itu malah akan membuat hal itu semakin melekat di pikiranmu. Untuk meninggalkannya, cobalah untuk menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang lain, seperti melakukan hobi atau hal bermanfaat lainnya. Dengan begitu, kamu tidak akan memiliki waktu untuk memikirkan tentang masturbasi. Dan ingat, untuk meninggalkan kebiasaan apapun membutuhkan kesadaran diri dan disiplin." Koji tertegun mendengar penjelasan sang biksu dan membenarkan hal itu. Setelah mengucapkan terima kasih, Koji pun meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang lebih baik. Dan sejak hari itu, Koji menjadi lebih fokus dan disiplin untuk menyibukkan diri dengan hal yang lain daripada terus memikirkan tentang coli atau masturbasi
yang menggerogoti pikirannya. Dia juga tidak lupa untuk mengembangkan kesadaran dirinya tentang norma-norma negatif yang merugikan dirinya. Semoga kisah ini bisa menyadarkan kita semua dan meninggalkan kebiasaan buruk ini. Kita harus memiliki kesadaran bahwa kebiasaan coli atau masturbasi adalah hal yang buruk, bukan hanya dari segi norma dan agama, tapi juga buruk untuk fisik dan pikiran kita. Selain itu, menyibukkan diri dengan hal yang lain juga sangat efektif untuk melupakan hal negatif ini. Hingga setelah terbiasa tidak melakukannya, hasrat untuk mengulanginya pun akan menghilang. Jangan lupa tinggalkan like jika video ini membantumu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.